Oke ya, gini ya. Saya adalah pendeta yang menentang perceraian dan nikah ulang sampai kapanpun. Kenapa? Saudara, Tuhan Allah yang berfirman di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan ada orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian. Saya tanya, Tuhan membenci perceraian. Apakah Tuhan yang mengatakan, yang berfirman membenci perceraian, sekarang berubah pikiran dan kemudian menyetujui perceraian? Dan lagi di dalam teks yang sama dikatakan apa yang Tuhan inginkan dari penyatuan pria dan wanita adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi tidak mungkin dihasilkan dari pasangan yang tidak ilahi, pasangan yang duniawi, pasangan yang hidup di dalam kedagingan. Saya beritahu kalian ya, bahwa masalah pernikahan benar itu rumit, benar itu ada masalah. Tapi pernikahan bukanlah satu-satunya masalah di dunia ini, bukan? Kalau sudah pergi ke pengadilan, saya pernah pergi ke pengadilan menjadi saksi atas kasus perceraian. Dan saya berbicara dengan hakim, ketua pengadilan negeri, dan beliau katakan bahwa banyak dari perceraian terjadi. Alasannya apa? Mau tahu alasannya apa? Banyak perceraian terjadi di pengadilan negeri. Alasannya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi juga masalah yang pelik. Masalah hutang pihutang, masalah nafkah. Jadi pernikahan bukan satu-satunya masalah yang akan dijadikan kambing hitam untuk orang bercerai. Come on. Saudara, pada waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, terus kenapa Musa memberikan izin untuk cerai atau memberi surat cerai? Pak Yesus berkata, itu karena ketegaran hati kalian, itu karena ketegaran hati nenek moyangmu, karena keras hati, karena keras kepala. Tetapi pada awalnya, aslinya, for the first time, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka satu daging. Seorang laki-laki meninggalkan ibu bapanya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya tanya, ketika Anda sebagai pendeta memberkati, menyatukan sebuah pernikahan, dan Anda berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu mereka bercerai, lalu mereka kawin lagi, lalu Anda berdiri lagi di tempat yang sama dan berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Munafik. Anda munafik. Anda memberkati pernikahan yang sama dan mengatakan bahwa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan lagi, apabila kita mengizinkan perceraian dan nikah ulang, kita sesungguhnya menutup kemungkinan untuk terjadi rekonsiliasi. Kita berkata, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara bisa ku tanggung, bisa ku handle. I can do all things through Christ who gives me the strength. Artinya kita yakin bahwa apakah itu perkara perkawinan, perkara keuangan, perkara ekonomi, perkara masalah-masalah hubungan, kita bisa. Katakan, aku bisa, kita bisa, apapun masalahnya, kita bisa menghandlenya, kita bisa mengatasinya melalui Kristus yang hidup di dalam kita. Oke? Jadi, saudara-saudara, perceraian ini menurut data, ya Anda silakan cari di Google, Anda akan menemukan data bertebaran di mana-mana bahwa perilaku pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak-anak terjadinya di mana? Di rumah.
terjadinya di lingkungan keluarga, ayah kandung, ayah sambung, ayah tiri, dan sejenisnya, guru, di lingkungan terdekat mereka. Apakah demi kesenangan kita, apakah demi kenyamanan kita, kedagingan kita, kita akan mengorbankan masa depan anak-anak kita? Jawab sendiri.